Hai everyone, selamat datang di Ruang Tumbuh, podcast yang jadi tempat nongkrongnya Gen Z yang lagi cari jati diri, belajar, dan tumbuh bareng. Bareng aku, Safira Fauzia, kita bakal ngobrol santai soal perjalanan jadi versi terbaik dari diri sendiri. Nggak instan, tapi pastinya penuh makna. Hari ini kita bakal ngobrolin topik yang pastinya relate banget sama kehidupan kita sehari-hari, yaitu perlahan tapi yakin, cara tumbuh yang sehat. Nah, di era yang serba cepat dan serba instan kayak sekarang ini, nggak jarang kita ngerasa ketinggalan, kurang produktif, atau bahkan ngebandingin diri terus sama orang lain. Padahal pertumbuhan itu nggak harus selalu soal ngebut nggak sih, kayak kadang yang pelan tapi pasti justru lebih sehat dan jauh lebih bermakna. Nah, buat bahas topik ini lebih dalam, hari ini aku nggak sendirian. Aku ditemenin dua narasumber yang sangat-sangat punya cerita inspiratif gitu dari masing-masing mereka tentang perjalanan tumbuh versi mereka. Nah, yang pertama ada Nadia Yunita, seorang fresh graduate dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta yang sekarang udah mulai masuk ke dunia kerja. Halo Mbak Nadia. Halo Safira, halo teman-teman semua. Senang hari ini bisa bergabung di ruang tumbuh. Kemudian juga tema kali ini tuh benar-benar related sama fase kehidupan aku sekarang, Kak. Dimana dari fase masa perkuliahan ke masa pekerjaan tuh aku banyak belajar tentang adaptasi dan lingkungan pekerjaan dari pertemanan juga ya. So di ruang tumbuh pada hari ini semoga kita bisa refleksi bareng. Enjoy. Oke, terima kasih. Dan narasumber kita yang kedua ada Anissa Rania Lizaldi, mahasiswi dari Universitas Gunadarma. Sekarang ini Anissa lagi ada di fase transisi yang cukup krusial nih. Jadi masih jadi anak kampus tapi udah mulai ngintip-ngintip soal dunia kerja juga. Gimana nih Kak Anissa, mau dipanggil Anissa atau Liza? Liza aja ya. Oke, boleh. Oke, halo Safira, halo semuanya. Terima kasih udah ngundang aku di sini. Jujur aku senang banget bisa sharing di sini karena sekarang aku lagi ada di titik bimbang dan mikir keras tentang masa depan. Semoga dengan aku ngobrol di podcast ini aku bisa dapat pencerahan dan teman-teman yang lagi dengerin ya. Oke. Sekarang kita mulai ngobrol lebih dalam lagi. Untuk pertanyaan yang pertama, sebenarnya nggak bisa dipungkiri ya, di hidup zaman sekarang ini tuh kerasa kayak dikejar-kejar terus gitu. Semua serba cepat, serba instan. Terus pas buka media sosial tuh rasanya tiap hari ngeliat pencapaian seseorang. Ada yang umur 22 udah jadi manajer, umur 25 udah punya bisnis sendiri, beli rumah, bahkan beli mobil, bahkan nikah nggak sih? Nah, itu jadi buat kita lebih mikir nggak sih, kayak loh kok gue belum sampai situ-situ juga ya, atau malah jadi ngerasa kayak ketinggalan banget. Nah, kalian pernah nggak sih ngerasain kayak tekanan kayak gitu kayak pressure dari standar-standar orang lain yang seolah-olah tuh kita harus capai di usia kita yang sekarang ini? Yang pasti ke pressure banget karena media sosial sekarang tuh yang make itu kan banyak ya, penggunanya banyak, sehingga kita juga ngeliat banyak potensi orang yang upload tuh banyak gak sih. Kita kayak sering ngeliat, bahkan teman-teman aku ada yang udah S2 dapat beasiswa luar negeri, ada yang udah nikah, ada yang jadi entrepreneur juga. Jadi itu yang bikin jadi ke pressure diri sendiri, kayak aku tuh bisa nggak sih, atau jadi bahan stuck di situ, aku tuh bisa nggak sih kesana gitu. Tapi aku sadar bahwa kita tuh nggak bisa ngebandingin diri kita sama orang lain. Ibaratnya kita tuh nggak bisa nyamain perbandingan diri kita di bab satu sama perbandingan bab satu di orang lain. So let it flow aja. Yakinin diri kalian untuk terus jalan terus, yang penting ada visi misinya, itu aja sih. Oke, kalau menurut Kaliza gimana? Aku juga ngerasa gitu ya, karena lagi nyiapin skripsi dan mulai cari-cari pekerjaan. Tapi kadang insecure ngeliat teman-teman yang udah punya pekerjaan dan punya usaha. Tapi makin kesini aku belajar untuk lebih mindful, karena aku tahu harus paham dulu sama diri aku dan apa yang aku mau, baru bisa melangkah dengan tenang. Aku juga belajar menikmati proses belajar, karena ternyata banyak banget hal yang bisa dipelajari justru malah dari proses perjalanan yang pelan itu. Oke, bener banget sih, kayak kadang tuh kita suka lupa kalau yang kita lihat di media sosial itu cuman potongan-potongan momen terbaik dari orang lain gitu nggak sih?
Jadi kayak semacam di highlight gitu aja, padahal kita nggak tahu tuh belakangnya seperti apa. Tapi karena tiap hari ngelihatnya yang keren-keren terus, kita jadi ngebandingin diri, kayak ngerasa hidup kita tuh stuck dan akhirnya buru-buru ngejar sesuatu. Padahal mungkin belum waktunya juga. Jadi kayak ada tekanan buat selalu nampak berhasil gitu ya. Meskipun di dalam hati kita sedang bingung-bingungnya gitu. Untuk selanjutnya kita ngomongin refleksi nih. Nah, ngomongin soal proses tumbuh, sebenarnya nggak cuman soal pencapaian atau seberapa cepat kita maju, tapi soal gimana nih kita kenal diri kita sendiri. Nah, pernah nggak sih kalian tuh ngalamin momen gitu yang tiba-tiba bikin mikir, terus duduk diem dan nanya ke diri sendiri, sebenarnya gue ini siapa ya? Atau gue ini beneran mau apa sih di dalam hidup ini? Gitu. Nah, kadang pertanyaan kayak gitu tuh muncul pas lagi kita sendirian gitu, atau justru pas lagi kita capek banget ngejar sesuatu hal yang belum saatnya kita kejar gitu. Kalau aku pribadi kan karena ngalamin itu juga, karena masa transisi dari masa perkuliahan ke dunia kerja itu kan 180 derajat lah berbeda gitu. Dan aku coba buat tanya untuk diri aku sendiri tuh sebenarnya aku mengejar itu karena uang, karena ekspektasi, atau karena bidang yang aku kerjakan sekarang tuh relevan sama jurusan aku. Tapi aku sadar bahwa kita nggak perlu nyamain diri sama orang lain lagi. Kemudian juga kita harus tetap berusaha dan tahu apa visi misi hidup kita, goals kita mau apa. Yang paling penting adalah nggak usah buru-buru karena waktu, atau nggak usah buru-buru karena usia melihat teman-teman kita atau orang lain yang udah mencapai hal tersebut. Oke. Kalau menurut kalian? Kalau aku sekarang lagi ada di tahap itu ya, kadang aku ngerasa masih belum yakin sama pilihan yang aku ambil, karena aku ngambil jurusan ini karena saran dari orang tua. Tapi makin kesini aku mulai nanya kenapa, sebenarnya apa yang buat aku semangat. Aku mulai nulis jurnal, ikut seminar, dan ngobrol-ngobrol sama orang inspirasional. Tapi aku pelan-pelan paham bahwa proses mengenal diri itu emang butuh waktu yang lama. Tapi itu juga penting karena nantinya pada saat aku ngambil keputusan yang besar itu, aku nggak nyesel karena aku tahu itu datangnya dari diri aku sendiri. Iya, bener banget sih. Jadi ngeluangin waktu untuk refleksi diri itu bukan berarti kita lemah atau nggak punya arah, tapi justru itu langkah penting dalam proses tumbuh yang sehat. Karena dengan kenal sama diri sendiri, mulai dari apa yang kita suka, kita nggak suka, sampai nilai-nilai yang kita pegang tuh, kita jadi lebih ngerti mau kemana nih arah kita dan langkah kita maunya kemana. Jadi nggak cuman sekedar ikut-ikutan atau ngerasa harus cepet-cepet gitu, tapi lebih sadar sama perjalanan yang kita jalani gitu ya. Oke, sekarang kita ngomongin tentang tumbuh tanpa terburu-buru. Nah, kita tuh sekarang sering banget ya dengar kata growth atau tumbuh. Nah, apalagi di media sosial kayak udah jadi kata yang keren dan wajib ada di caption Instagram gitu atau TikTok. Nah, tapi kadang kita jadi lupa sebenarnya makna tumbuh itu apa. Nah, menurut kalian gimana sih cara tumbuh yang sehat? Maksudnya yang nggak bikin kita stres sendiri gitu, dan nggak ngerasa harus selalu produktif terus, tapi tetap bisa maju dan berkembang dengan cara yang realistis dan mindful. Kalau menurut aku pribadi, growth itu adalah cara tumbuh gimana kita nggak usah membandingkan diri kita dengan orang lain, tidak usah mengejar waktu atau usia, karena pertumbuhan orang itu beda-beda, dan dimana mungkin di masa kita gagal atau melakukan penolakan atau penyesalan, itu bisa jadi motivasi juga untuk kita lebih maju, untuk kita lebih tahu apa sih motivasi hidup kita atau visi misi hidup kita, goals kita tuh seperti apa, seperti itu. Kalau menurut Kaliza gimana? Ya, aku setuju sih, tumbuh itu bukan soal buru-buru, tapi konsistensi, pelan gak apa-apa, asal yakin. Kita bisa fokus dulu sama satu hal, misalnya selesaiin skripsi dulu, baru cari pekerjaan. Nah, dalam proses itu aku bisa belajar untuk lebih sayang dulu sama diri aku sendiri. Karena aku gak perlu sempurna sekarang, tapi aku bisa berkembang sedikit demi sedikit, dan itu udah luar biasa. Oh gitu, berarti Kaliza ini orangnya berproses banget ya gitu. Tapi aku tuh jadi mikir loh Kak, kadang kan orang maunya langsung sempurna aja gitu, tanpa mau melewati proses yang sulit itu. Kayak misalnya ada mahasiswa yang lagi skripsian, tapi dia malah kerja nih
Jadi kan skripsinya malah terbengkalai dan terus jadi lebih males gitu kalau udah kenal uang, ya kan. Mahasiswa tuh pasti males banget kalau misalnya udah punya kerja dan punya gaji sendiri, jadi males gitu ngelanjutin kuliahannya. Menurut Kaliza gimana? Yang sebelumnya aku bilang sih ya, karena bener sih sebelumnya kayak yang aku bilang, kalau aku tuh harus tahu dulu apa yang aku mau. Terus aku juga harus tahu dulu nih prioritas sekarang aku tuh apa. Karena sekarang aku mikirnya prioritas aku itu kuliah dan dapat gelar. Biar nanti tuh pada saat cari pekerjaan aku udah punya gelar. Dan sempurna itu menurut aku nggak bisa cepet ya, karena harus tetap butuh proses yang lama. Oke, bener banget sih, bagus banget. Tapi kadang tuh kita lupa kalau tumbuh itu bukan kayak lari sprint yang cepet banget, tapi lebih ke maraton gitu yang panjang dan penuh liku. Nah, kadang kita emang butuh berhenti sebentar buat istirahat, ambil nafas, dan nge-charge diri lagi. Kadang juga jalannya pelan-pelan aja, jadi nggak usah buru-buru gitu kan. Nah, dari ngobrol-ngobrol hari ini kita jadi makin paham nih kalau hidup sekarang tuh emang terasa cepet banget dan penuh tekanan. Apalagi dengan segala pencapaian keren yang sering kita lihat di media sosial dari teman-teman kita atau dari orang yang gak kita kenal tapi seumuran gitu sama kita. Nah, kadang kita ngerasa harus ngejar-ngejar itu semua biar nggak ketinggalan. Padahal sebenarnya setiap orang tuh punya jalan dan waktunya masing-masing. Nah, narasumber kita tadi juga ngingetin penting banget buat kita kenal diri sendiri dulu. Jadi nggak cuman ikut-ikutan atau buru-buru ngikut standar orang lain. Jadi refleksi diri itu bukan tanda kita lemah, tapi justru itu bagian penting supaya kita bisa ngerti siapa nih diri kita dan mau kemana nih langkah kita selanjutnya. Nah, intinya tuh tumbuh itu proses yang panjang ya, jadi bukan lari yang sprint. Nah, yang penting kita terus jalan dengan pelan tapi yakin, sambil tetap sayang dan jaga diri kita selama perjalanan berproses itu. Nah, sebelum kita tutup, aku pengen nih minta masing-masing dari kalian buat kasih satu pesan buat Gen Z di luar sana, teman-teman kita yang mungkin lagi berjuang, lagi bingung nih arahnya mau kemana, atau lagi butuh semangat dan terus maju untuk langkah selanjutnya. Pesan dari aku buat teman-teman yang lagi berjuang, mungkin ada yang di fase sama kayak aku atau mungkin lagi ada di masa-masa sulit, nggak perlu takut atau nggak perlu ragu untuk nggak apa-apa kalau misalkan prosesnya itu nggak sekarang, dapatnya itu nggak sekarang, dosanya itu nggak terpenuhi sekarang, nggak apa-apa, karena hidup itu kita nggak perlu buru-buru, nggak perlu cepet-cepetan, siapa dapat siapa dapat cepat dia dapat. Terus juga kita jadi bisa kenalin diri sendiri juga kan, terus juga kenalin diri sendiri. Tadi juga Kak Safira bilang buat refleksi diri ya, itu penting juga sih, karena kita juga selain harus mengenal diri sendiri, kita juga harus love yourself, dan kita harus selalu refleksi diri kita dan berterima kasih sama diri kita atas semua pencapaian yang udah kita lalui gitu. Oke, denger ya Gen Z luar sana. Kalau menurut Kaliza gimana? Kalau dari aku, jangan takut kalau misalkan kalian belum punya semuanya sekarang. Nggak apa-apa, fokus dulu aja sama satu hal kecil yang bisa kalian lakuin hari ini. Pelan nggak apa-apa, asal yakin, karena setiap langkah yang kalian ambil, sekecil apapun itu tetap langkah yang maju. Oke, mungkin dikasih applause dulu. Oke, makasih banyak buat Mbak Nadia dan Kak Liza yang udah mau sharing cerita dan refleksinya hari ini. Oke. Buat kamu yang lagi dengerin di rumah, semoga obrolan kita bisa bikin kalian lebih yakin kalau proses tumbuh itu nggak harus buru-buru atau ngebut. Yang penting kalian tetap harus melangkah dengan cara dan ritme kalian sendiri. Ingat, setiap langkah kecil yang kalian ambil itu berarti banget untuk perjalanan kalian. So, santai aja dan tetap maju. Untuk kamu yang lagi dengerin podcast ini, aku punya satu pertanyaan untuk kalian kerjakan di diary kalian malam ini. Jadi pertanyaannya itu, apa satu langkah kecil yang bisa kalian ambil di minggu ini
untuk jadi lebih dekat dengan diri kalian yang kalian inginkan. Nah, coba tuh difikirkan dan tulis di diary kalian malam ini, karena tumbuh itu proses, bukan perlombaan. Terima kasih sudah hadir di Ruang Tumbuh. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Stay mindful and stay growing.